Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Mahdi rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kehidupan kita yang Allah takdirkan kondisi satu dengan yang lain berbeda-beda. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk senantiasa mampu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersungguh-sungguh, totalitas, serius untuk menjalankan perintah-perintah Allah, dan marilah kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk meninggalkan apa-apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Waktu berjalan begitu cepat, kita tidak akan pernah mampu untuk menghentikan waktu ini berjalan. Perkembangan teknologi sedemikian rupa, kadang-kadang kita tidak diberikan kesempatan untuk belajar, tetapi teknologi berkembang begitu sangat cepat. Dulu kita berpikir bagaimana cara Allah secara detail mengawasi gerak-gerik kita di kehidupan ini. Bukankah makhluknya begitu banyak? Bukankah tempat tinggalnya terpisah-pisah? Lantas bagaimana Allah kemudian mengawasi kita sehingga nanti kita ini diberikan rapot yang betul-betul valid tanpa ada rekayasa sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah kemudian memperlihatkan sedikit demi sedikit kekuasaannya, apa-apa yang dulu tidak pernah terfikirkan oleh manusia, apa-apa yang dulu dikira mustahil oleh manusia, apa-apa dulu yang dikira sulit oleh manusia, dengan perkembangan teknologi sedikit demi sedikit membuktikan kekuasaan dan kebenaran apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menengok dulu kita seperti apa di teknologi. Bagaimana cara malaikat Israel mencabut nyawa dalam waktu yang sama. Misalkan nama si fulan meninggal di Kecamatan Tulangan, fulan yang lain meninggal di Kecamatan Krian, bahkan di belahan negara yang lain. Apa kira-kira tidak akan terjadi kesalahan malaikat Israel mencabut nyawa? Lalu hari ini semasa pandemi COVID-19 kita dipaksa untuk bisa mengikuti satu sistem yang namanya belajar dengan jarak jauh. Orang tua mendampingi anak-anaknya belajar secara daring dan dikenalkan dengan satu aplikasi yang namanya Zoom Meeting. Zoom Meeting itu mau pesertanya 50, mau pesertanya 100, bahkan sampai 1000, tidak akan pernah yang namanya keliru nama
dan keliru saluran. Dan cukuplah hanya bagi seorang operator itu mematikan satu keyword yang dimiliki, maka seluruhnya pasti akan mati. Siapapun yang tersambung dengan koneksi link jaringan yang diberikan itu, maka seluruhnya akan mati pada waktu yang ditentukan. Bahkan secara otomatis tanpa dimatikan pun semuanya akan mati ketika sistem itu berakhir. Kira-kira seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sedikit demi sedikit kemampuan kekuasaannya yang dulu dianggap mustahil oleh kebanyakan manusia. Lalu hari ini kita diperkenalkan dengan yang namanya CCTV. Kalau dalam sebuah ruangan, baik itu ruangan kerja, baik itu ruang belanja, dimanapun kita berada, ketika kita ada melihat tulisan kawasan ini diawasi dengan CCTV, maka kita yang hendak melakukan kejahatan pun akan berpikir sekian kali, kira-kira apakah yang akan saya lakukan ini terekam jelas oleh CCTV atau tidak. Dan ketika operator ingin membuka kembali histori, catatan peristiwa detik per detik itu sangat detail sekali, itu pasti akan terlacak. Dan pasti siapapun tidak akan mampu mengelak ketika itu sudah disuguhkan data melalui CCTV. Kita pun kemudian berpikir untuk sekian kali kalau kita ingin melakukan sebuah kejahatan. Kalau CCTV itu lebih condong merekam perbuatan kita secara fisik, tetapi dalam sistem kecanggihan teknologi yang saat ini ada, kita juga diperkenalkan dengan AP, access point, di mana ketika kita bekerja pada sebuah instansi, saat kita datang, ngapain saja kita di dalamnya, kita ngakses apa jaringan itu, sampai nanti kita keluar, semuanya akan terdeteksi baik secara valid dengan satu aplikasi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang hal ini tidak akan bisa kita pungkiri, tidak akan sanggup kita hentikan perkembangan zaman seperti ini dalam rangka Allah ingin menunjukkan sedikit demi sedikit kekuasaannya. Hanya bagi orang-orang yang mau berpikir dan mengembalikan semuanya kepada keesaan dan kekuasaan Allah lah yang akan meyakini bahwa kecanggihan teknologi ini sesungguhnya semata-mata adalah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, dan kita merasa bahwa kekuasaan Allah jauh lebih dahsyat daripada kekuasaan manusia, kemampuan manusia, kepandaian manusia yang paling pintar di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Serangkaian peristiwa ini mengingatkan kita kepada Asmaul Husna Allah, yaitu yang namanya Al-Alim dan Al-Khabir. Al-Alim lebih spesifik akan bagaimana Allah itu melihat pergerakan manusia dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini secara fisik. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib itu dimilikinya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidaklah jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauhul Mahfuz. Sementara Al-Khabir yang maknanya sama-sama mengetahui, maha mengetahui, itu lebih kepada sesuatu yang sifatnya unsur ruhaniyah. Dalam Quran surat Al-Adiyat ayat 10 dan 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada,
sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa ada di dekat kita. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengamati pergerakan kita, baik itu yang kita lakukan secara fisik maupun yang masih terdetik dalam hati dan pikiran kita. Oleh karenanya patut kita menjadi orang-orang yang mawas diri, menjadi orang-orang yang senantiasa menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi gerak-gerik langkah kita. Dan yang lebih pasti Allah mengawasi manusia dan seluruh makhluknya ini melalui 3 cara. Yang pertama, Allah awasi makhluk ini oleh Allah sendiri. Hal itu Allah sampaikan dalam Quran surat Qaf ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kalau kita mau jujur, kita mau meraba leher kita, di dalam leher kita ini ada yang namanya urat leher. Itu adalah bagian yang paling dekat dengan kita. Namun Allah mengatakan, inni aqrabu min hablil warid. Sungguh aku ini, kata Allah, jauh lebih dekat daripada urat leher kita. Urat leher manusia itu sudah dekat sekali dengan manusia. Lantas di mana Allah berada? Yang kedua, Allah kemudian mengutus 2 orang malaikat yang senantiasa rajin mengawasi gerak-gerik langkah kita. Idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Lanjutannya adalah surat Qaf ayat 17 dan 18. Di sana Allah mengutus 2 orang yang senantiasa duduk di tangan kita. Lengan kanan ini adalah malaikat yang bernama Raqib, dan ada malaikat yang duduk di sebelah kiri tangan kita adalah malaikat Atid. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah itu mengawasi gerak-gerik langkah kita itu dengan organ tubuh yang kita miliki ini. Dalam Quran surat Yasin ayat 65 jelas Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang satu hari di mana manusia seluruh mulutnya akan dikunci mati oleh Allah. Tangan-tangannya akan berkata, kaki-kakinya akan bersaksi tentang apa yang mereka kerjakan selama hidup di muka bumi ini. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang mawas diri dalam urusan kemaksiatan, dan marilah kita senantiasa ikhlas dan sungguh-sungguh dalam urusan ibadah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa tunduk dan patuh atas perintah dan senantiasa menjauhi apa yang menjadi larangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini kami akan menyampaikan bahwa setiap perbuatan, entah itu baik ataupun buruk yang kita kerjakan, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, baik itu yang diketahui orang lain maupun hanya kita yang mengetahuinya, yakinlah
seluruhnya akan diberikan catatan. Setiap dari kita akan menerima buku catatan amal perbuatan kita selama kita hidup di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Jathiyat ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tara kulla ummatin jathiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabihal al-yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Dan pada hari itu kamu akan melihat tiap-tiap umat itu berlutut. Tiap-tiap umat akan dipanggil untuk melihat catatan buku amalannya. Pada hari itu kamu diberikan balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Lalu dalam Quran surat Al-Isra ayat 13 dan 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra' kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba." Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisap terhadap amalan-amalan yang telah kau kerjakan. Oleh karenanya, khatib mengajak khususnya kepada khatib pribadi dan pada umumnya kepada para jamaah agar senantiasa berpikir sebelum kita melakukan aktivitas apapun. Sebaiknya kita berpikir sebelum kita mengucapkan apapun. Sebaiknya kita berpikir dengan jernih sebelum kita melangkah untuk melakukan apapun. Apakah yang saya kerjakan ini ada tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan ada pada Al-Quran, ataukah yang saya kerjakan ini justru akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka atas perbuatan-perbuatan yang saya kerjakan. Mudah-mudahan sekelumit khutbah singkat ini mampu memberikan pencerahan kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lepas mengawasi kita. Baik buruk perbuatan kita itu semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.